Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah dulur, insya Allah hari ini kita mau ziarah ke makam Tubagus Atib bin Sultan Agung Tirtayasa Banten, atau juga bisa disebut makam Keramat Tajub, yang berada di Serpong dekat Perancis, nggak jauh dari Perancis, perapatan Cisauk, itu kurang lebih 300 meter dah gitu. Nah insya Allah dulur, hari ini kita akan membaca kitab Uqudul Lujen. Kitab Uqudul Lujen ini adalah karangan Syekh Nawawi Tanara Banten gitu. Tentang apa? Tentang kita jangan meremehkan PR, jangan meremehkan pekerjaan rumah, dari mencuci, memasak, ngurus bocah. Itu karena banyak sekali keutamaannya, banyak sekali fadilahnya gitu. Dan juga bisa menghapus dosa juga gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulain membaca kitab Uqudul Lujen ya karangan Syekh Nawawi Tanara Banten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Faidatun jalilatun ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala. Jadi diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ala ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Jadi pernah suatu hari Kangjeng Rasul itu berkunjung. Kalau kita mah main lah ke rumah anak gitu ya. Main ke rumah anak, Kangjeng Rasul main ke rumah Siti Fatimah. Fawajadaha tathanu sya'iron ala roha. Nah begitu Kangjeng Rasul sampai, uluk salam, assalamualaikum, salam. Gak taunya Siti Fatimah lagi numbuk padi, itu lagi numbuk gandum. Cuman wahia tabki, bari nangis, bari numbuk gandum, numbuk padi kalau kita mah. Tapi bari nangis gitu. Faqala raha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yubkiki ya Fatimah?" Wahai Fatimah, kenapa kok kamu nangis? Gitu katanya Rasul. Ya abati abkani hajarur roha wa syuglul bait gitu. Wahai baba kalau kita mah. Bah, ini nih yang bikin saya nangis, ini nih batu lumpang ini nih. Batu lumpang ini nih yang bikin saya nangis nih katanya. Saya capek banget tiap hari numbuk gandum, numbuk padi, belum ngerjain suglul bait, belum ngerjain kerjaan rumah, nyuci, masak, urus bocah gitu. Oh gitu. Akhirnya kan Rasul duduk. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Faqalat, ya abati min fadlik tas'al aliyan ayyastariyali hijjariyatan litu'inuni ala tahin wa ala syuglil bait. Kalau bahasa kita mah, ya Rasulullah, coba ngomong apa sama Sayyidina Ali? Ngomong apa? Cariin pembantu gitu, cariin pembantu buat nolongin saya nih. Bantuin saya numbuk padi, bantuin saya masak, bantuin saya nyuci. Masa saya kerjain semua? Capek banget lah saya. Gitu kalau bahasa kita mah. Gitu nah. Falamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamaha qama wa ja'a ila roha wa akhazaha sya'ir biyadihil mubarakah asyarifah. Jadi begitu Kanjeng Rasul dengar perkataan Siti Fatimah, langsung Kanjeng Rasul berdiri. Nah, terus ngambil lumpang tadi dan waqala bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Kanjeng Rasul lah yang mau numbuk padi tadi pakai lumpangnya. Nah, begitu mau ditumbuk itu fasara yahutulah syair biyadil mubarakah wa hiya tadur wahdaha wa tusabbihullaha ta'ala bilugatin mukhtalifatin hatta faragha syair. Itu lumpang jalan sendiri, numbuk sendiri lumpangnya. Numbuk sendiri lah, Kanjeng Rasul dilepas gitu. Nah, begitu udah beres numbuk yang ada di rumah Siti Fatimah, akhirnya kata Kanjeng Rasul, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uskuni biiznillahi taala gitu. Wahai lumpang, diam, udah diam. Jangan bergerak, udah habis gitu. Udah habis. Akhirnya ditanya makanya Rasul, wahai lumpang, kamu kenapa kok kamu mau ini numbuk padi gitu ya.
wa nataqat biiznillahi ta'ala allazi antaqa kullasyai'in. Nah, akhirnya lumpang itu berbicara dengan izin Allah tadi. Faqalat bilisanin fasihhin arabiyyin ya Rasulullah wallazi ba'asaka bil haqqi nabiyyan wa rasulan law amartani an atahana sya'iral masyriq wal maghrib la tahantuhu. Wahai Rasulullah, andai kata engkau perintahkan saya untuk numbuk padi ini dari masyrik ke maghrib, dari ujung wetan ke ujung kulon, akan saya tumbuk semuanya gitu. Emang apa wahai batu? Wa ini sami itu fi kitabillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro gitu. Wa quduhan nasu wal hijarah. Karena saya pernah mendengar ya Rasul di Al-Qur'an ada ayat itu tuh ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Nah, sedangkan bahan bakarnya api neraka itu adalah waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia dan juga batu gitu. Nah, saya takut ya Rasul jadi batu yang jadi bahan bakar api neraka. Saya enggak mau gitu. Ya Rasul tolongin saya katanya gitu. Wahai batu, kata faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyiri fa innaki min hijarati qasri Fatimati Zahra fil jannah, katanya gitu. Wahai batu, tenang. Kamu mah saya jamin, katanya, wahai batu lumpang Siti Fatimah, kamu mah saya jamin. Nah, nanti kamu fa innaki min hijarati qasri Fatimah. Nanti kamu bakalan jadi pondasinya rumahnya Siti Fatimah di surga gitu. Tenang, kamu mah gak usah khawatir gitu. Akhirnya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi. Nah, setelah Kanjeng Rasul berbicara dengan batu, nah terus Kanjeng Rasul ngomong sama Siti Fatimah, wahai Fatimah, lausya Allahu la tohanat laki roha wahdaha. Wahai Siti Fatimah, andai kata Gusti Allah berkehendak, itu batu bakal jalan sendiri, numbuk sendiri. Walakin aradallahu ta'ala ayyaktuba lakil hasanah. Cuma kan Gusti Allah punya kepengen supaya kamu ini punya kebaikan. Wa yukaffiru lakis sayiat, dan juga Gusti Allah kepengen supaya kamu nih wa yukaffiru lakis sayiat, diampunin kesalahan-kesalahannya. Nah, yang ketiganya wa yarfa'a lakid darajat, dan juga supaya kamu punya derajat yang tinggi di akhirat gitu. Kenapa emang? Karena ayyuma mar'atin tohanat li zaujiha wa auladaha illa kataballahu laha bikulli habbatin minal qamhi hasanah. Nah, karena kalau kita habis numbuk padi, terus memasaknya, itu dari setiap biji nasi itu kalau kita masak itu, nanti itu bakal dapat kebaikan tuh yang masaknya, istri itu. Bakal dapat kebaikan. Gitu. Terus ya Fatimah, ayyuma mar'atin adhana terusa auladiha wa sarrahatuhum wa ghasalat siyabahum illa kataballahu laha ajrun man at'ama al-faja'in wa kasa al-fa'urian gitu. Wahai Fatimah, barang siapa gitu ya, ayyuma mar'atin adhana terusa auladiha. Jadi seorang perempuan itu apabila dia mandiin anaknya, terus makain minyak wangi anaknya gitu ya, terus nyuciin pakaian anaknya dan juga suaminya gitu. Illa kataballahu laha ajrun man at'ama al-fajaiin. Itu seperti punya ganjaran itu apa tuh? Man at'ama al-fajaiin, sama baik kita itu sodako 1000 kepada orang fakir, 1000 kepada orang yang lapar, ngasih makan 1000 tuh, 1000 orang kepada orang yang lapar. Terus apa lagi? Wakasa al-fa'urian, dan juga sama baik kita seperti itu sodako 1000 pakaian terhadap orang yang telanjang gitu. Terhadap orang yang telanjang itu 1000 tuh. Kalau kita ngurus suami, ngurus anak gitu ya, gitu, nyuciin pakaian keluarga gitu, itu sama baik kita sodako 1000 buat orang yang telanjang gitu. Jadi kelebihannya masih banyak bener ini. Ayyumam mar'atin araqat inda tahniha li zaujiha illa ja'alallahu bainaha wa bainan nar sab'a khonadiq gitu. Nah, kita masak nih bari keringetan. Nah, dari tiap tetes keringet tadi, kalau kita numbuk padi, ngegiling gitu ya, bari masak terus sampai mateng. Nah, itu
kalau sampai keringetan gitu ya, itu bakalnya ja'alallahu bainaha wa bainan nar sab'a khonadiq, dijauhkan diri kita dan juga dari api neraka itu sab'a khonadiq, jauh banget ya. Jadi 7 lembah gitu jauhnya. Nah itu ya, itu kitab karangan Syekh Nawawi Tanah, kitab Ungkudul Jen. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.